balik lagi dengan saya yaitu Pendekar Mekanik. Saya Juan Putra dan di sini saya kedatangan dua tamu, yakni seorang dari Blitar yang sangat spesial adalah ada Koko Helven. Koko. Ya. Dia adalah salah satu motivator di dalam bidang otomotif. Terus satunya ada Mas Ganda Budiarta. Ya, ini influencer dari bidang otomotif juga yang terbesar di daerah Tulungagung. Gimana mas lokasinya mas? Gimana, Di Mas? Tulungagung mas. Pasnya. Kecamatan Gondang. Kalau Mas Helven sendiri, ini motivator seputar otomotif di bidang apa, Mas? Pak, saya tahu di bidang apa ya mas? Berbagai macam. Berbagai macam semuanya. Pesawat bisa mas. Kalau Mas Ganda sendiri, Saya fokus ke roda 4 mas. roda 4. Iya. Terus di sini kalau tadi Mas Helven ini bilang semuanya ya, apakah di sini Mas Helven juga pernah mengetahui tentang seputar alat berat, Mas? Alat berat ini pernah mengetahui mas. Ini kan alat berat itu berkaitan dengan sebuah mesin yang besar gitu ya mas. Iya. Contohnya seperti eskavator, terus dozer dan juga satu lagi Bos, Pigo. dump truck. Oh, iya, dump truck. Jadi dalam motivator bidang alat berat ini biasanya bab pembahasan Mas Helven itu apa ya? Ini yang pembahasan awal mungkin ya seputar alat berat, sistem hidrolis mungkin bisa. Lalu ada fluida mungkin. Soalnya kan di dunia alat berat sekarang ini marak-maraknya Mas. Soalnya banyak anak muda yang apalagi lulusan SMK Ya. dan kuliah itu pengen masuknya aku pengen kerja di tambang gitu kan. Ya. Terus tapi mereka itu tidak tahu apa itu alat berat. Terus mungkin Mas Ganda bisa menjelaskan sedikit seputar tentang alat berat itu Mas. Biar nanti teman-teman di sini itu tahu apa itu alat berat, terus cara kerjanya itu gimana. Kayak diperuntukkan buat apa gitu. Alat berat itu ya mas. Alat berat itu ya alat yang fungsinya dengan ukuran besar. Ya. Biasanya itu berfungsi untuk pembangunan kontraktor atau gedung bangunan biasanya di pertambangan juga. Pokoknya yang di bidang yang luas-luas gitu mas. Oh, jadi kayak pengangkutan seperti material-material berat itu Mas. Iya, kayak gitu. Bisa seperti itu. Nah, di dalam pengangkutan material berat itu kan pasti membutuhkan apa Mas ya? Tekanan yang sangat tinggi. Terus apa sih bedanya kalau semisal alat berat dengan dump truck itu kan tahu dump truck kan? Dump truck Ya, itu kan Mas, ya, benar. di pertambangan kan banyak. Terus apa bedanya kalau sama dengan truk-truk biasa, truk kecil-kecil gitu yang ada di kota gitu? Volumenya mas. Volumenya. Mbaknya iya. Lebih besar. Jadi lebih efisiensi Iya. bahan bakar bila pemakaian sehari-hari Mas. Seperti di tambang. Oh, gitu. Terus Daya angkutnya yang besar. Iya. daya angkutnya yang Iya. besar. Oke. Terus untuk yang itu Mas, apa itu yang gini-gini tuh Mas? Oh itu apa ya Ya, mas? kayak selebrasi HP gitu Mas. Eskavator mungkin mas. Oh, eskavator. Iya. Oh, eskavator itu kan cuman tahu saya itu pakai kabel seling atau gimana kok bisa jadinya kok kuat gitu loh. Itu cara kerjanya eskavator sendiri itu gimana sih Mas? Jadi eskavator itu menggunakan sistem Hidrolik. Oh, hidrolik. hidrolik ya. Di dalamnya itu ada silinder. Nah dalam silinder itu ada fluidanya. Biasanya oli mas. Oh, iya. Yang bertekanan. Tekanan untuk menggerakkan apa lengannya itu mas. Lengan eskavator gini Mas ya? Ya. Oh, oke. Terus bentar. Jadi itu masih masuk hukum fisika apa ya Mas kalau boleh tahu? Yang tekanan akan dikirimkan AB, hukum Archimedes atau apa itu? Ya mas itu maksudnya hukum Archimedes. Nah, tadi ada kesalahan sedikit mengenai tata layoutnya ini kursi. Soalnya tadi kurang pas gitu. Kita lanjut ya. Di sini tadi terakhir masih membahas seputar hidrolik pada alat berat. Terus aku akan menanya pendapat dari mereka ini. Bentar. Pertama saya akan menanya dari Koko Helven, gimana Koko? Apanya mas? Hidrolik itu kayak cara kerjanya gitu. Sebentar. Sebelum masuk ke cara kerja itu apa sih hidrolik itu Mas? Jadi hidrolik itu adalah sebuah sistem. Cara kerjanya mirip kayak pompa itu loh mas. Nah pompa itu kan
yang biasanya itu angin, Ya. itu ganti dengan Fluida. biasanya Yang oli. tekanan. Iya, yang tekanan. Nah itu kalau dipompa outputnya itu bisa Lebih kuat kuat daripada tekanan yang diberikan oleh tekanan fluida itu tersebut. Jadi di situ ada perhitungannya mungkin Mas ya. Kayak rumusnya atau apa itu ada nggak kira-kira? Ada mas, ada hitungannya mas. Koko tahu nggak Koko? Nanti aja ya kita bahas rumusnya. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk hidrolis ya. Terus betul. Ini beda ya. Fluida itu yang dimaksud itu sebagai penerus daya diubah menjadi tenaga yang lebih kuat dan lebih efisien. Oke, tadi kita stop karena ada suara motor ya. Ada teman kita yang pulang, jadi agak berisik teman-teman. Kita akan lanjut membahas tentang ini. Ada tadi saya pertanyaan terakhir itu kayak rumusnya itu apa? Tadi katanya kan ada kayak perhitungan gitu kan. Pasti sulit ya untuk kita yang otaknya sedikit gini, memorinya kecil apalagi. Mungkin Koko Helpon bisa menjelaskan karena kelasnya Koko lah, masa nggak bisa ya ini. Jadi untuk fluida itu ada karakteristiknya sendiri. Fluida pada hidrolik. Baca nggak apa ya mas? Oke. Yang pertama adalah kerapatan atau density. Kedua kentalan, viscosity. Ketiga kemampatan atau kompresibilitas. Keempat adalah tegangan permukaan, surface tension. Lalu ada kapilaritas dan tekanan kuat. Untuk kerapatan sendiri ada massa jenis cairan, massa jenis gas, dan jenis volume jenis kerapatan relatif. Nah mungkin rumusnya bisa ditampilkan ya mas? Atau Oh iya, nanti karena ini iya, lumayan agak panjang ya rumusnya. Nanti rumusnya bisa kalian lihat di atas kepala kita atas kepala, ini. nanti ada satu-satu. Oh iya. Terus, Mulanya beras. hah? Beras. Oh, jadi nanti kita bisa taruh di depan muka kita, oke? Terus kan di sini sudah ada kayak apa isi hidroponik, hidrolik. Nah, terus gimana cara kerjanya? Nah, terus kita akan balik ke pengenalan topik alat berat tadi. Soalnya kalau hidrolik itu gimana kok cuma gitu-gitu aja berarti ya? Iya. Ada tekanan yang Fluida dikirimkan bertekanan. Terus hitungannya ya gitu aja sih. Di sini aku kok tertarik lebih ke alat berat, kan aku ya kurang paham sih. Soalnya aku tidak memperhatikan waktu menjelaskan itu. Kayak apa sih alat berat itu? Terus kan setiap otomotif itu kan pasti ada rewelnya itu. Mobil kayak dump truknya ataupun eskavatornya itu kan pasti ada salah satu kerusakannya. Terus gimana sih secara servisnya? Terus untuk budgetnya itu kira-kira berapa? Kalau semisal dirogoh kantong itu 1 juta itu cukup nggak mas? Kira-kira? Gini, kalau alat berat itu nggak bisa disamakan dengan kendaraan konvensional yang dipakai oleh masyarakat hari-hari. Kenapa mas itu? Karena spare partnya itu lebih ke dan alat untuk memperbaikinya itu khusus mas. Khusus SST gitu. gitu. Oh Iya. iya. Jadinya, iya, jadinya lebih juga mekanik-mekanik itu butuh belajar lebih mendalam lagi kalau belajar untuk memperbaiki alat berat itu mas. Kayak sebentar. Jadi kayak kalau lulusan SMK itu Masuk ke UT school school gitu mas. Ya. yang terbilang agak mahal gitu mas Iya. ya. Iya, gitu sih seperti itu. Dan terus kan servisnya gitu ya, tidak bisa disamakan karena ya agak berat dan cukup mahal gitu kan. Iya. Nah, terus kira-kira saya pernah mendengar kan pada PT Python, tahu kan pasti Python yang tenaga uap di Iya. di mana itu mas? Lumajang. Bukan. Di mana Python? Probolinggo. Oh, Probolinggo. Nah, itu kan teman saya itu kayak cutting saya itu kemarin magang di sana. Terus katanya di situ rata-rata kerusakannya itu bospom. Nah, saya itu kurang tahu kayak mekanisme bospom itu gimana. Kan saya kalau cuman tahunya alat berat itu servisnya ya cuman ganti oli, terus kayak pengecekan fluida, terus mungkin apa lagi mas ya, ada kerewelan apa lagi
yang mengakibatkan itu alat berat itu susah dikendalikan gitu mas. Kira-kira dari seperti itu mungkin dari industri otomotif dulu kayak Mas Genda silahkan menjawab mungkin. Mas. Banyak pause mas ya, Iya. karena kesalahan teknis ini operatornya gimana ini katanya kok rekordannya kurang. Jadi Terus gimana mas ya? Cara bentuknya itu crankshaft itu mendorong plunger ke atas dan ke bawah, ke atas mas. Sebentar mas, sebentar. Aku kan masih awam banget nih. Camshaft itu kayak apa sih mas? Poros engkol mas. Jadi seperti semisal poros biasanya itu diputar dengan gigi yang terhubung dengan putaran mesin mas biasanya. Terus bentar. Itu sama nggak kayak yang itu apa? Tatakannya piston itu apa yang namanya? Yang besar sendiri itu loh. Bentuknya kayak gini-gini itu loh. Apa itu? Crankshaft. Oh crankshaft. Beda mas ya? Sama. Tapi sama seperti porosnya sama tapi beda untuk Fungsi. Oh beda fungsi. Fungsinya sama. Ya. Fungsi sama. Lanjut. Plunger. Tapi itu ya beda ukuran juga, lebih kecil Untuk camshaftnya. ya. Yang pertama crankshaft untuk mendorong plunger. Sekarang yaitu plunger itu bergerak ke atas dan ke bawah di dalam plunger barrel. Plunger barrel itu seperti silindernya. Oh iya. Seperti dinding silinder, seperti silinder piston itu sendiri. Naik turun plunger itu membuka dan menutup suction di charge port itu untuk mengeluarkan solar yang bertekanan itu. Governor itu untuk terus selanjutnya itu ada governor. Governor itu untuk mengontrol. Rack untuk mengatur jumlah bahan bakar yang akan disuplai setiap silindernya. Yaitu yang mengatur governor. Yang terakhir itu bahan bakar yang ditekankan dalam silinder itu melalui nozzle injeksi. Oh, yang kalau di TikTok itu yang di kayak nozzle latching gitu ya, kan? yang bertekanan itu. Oh iya, nozzle latching gitu kan? Oh tahu. Seperti itulah gambar kasarannya. Oh, nah ini kan tadi seputar kayak service box pump terus apa itu box pump kan? Mungkin ada lagi nggak kayak service rutin yang harus diperhatikan dalam kayak penggunaan alat berat? Kan kita pasti, apalagi teman-teman ini kan banyak yang ingin pastinya ya, banyak yang ingin yang bekerja di pertambangan, terus apalagi kan pasti jadinya pengennya jadi operator mesin berat kan. Tapi apalah gunanya operator kalau tidak tahu dulu tipe kerusakan gitu. Masa ya dioperasikan terus tapi tanpa tahu caranya gimana sih memelihara alat berat ini, mesin alat berat ini. Terus kalau misal ada kerusakan gimana cara ngecek troubleshootnya itu gimana, kan pastinya semua ada kan mas ya. Terus mungkin dari Koko Helpen bisa menjelaskan dulu apa sih yang harus diperhatikan dalam kayak servis rutin di mesin alat berat itu sendiri mas. Gini ya mas ya. Sebentar mas, ini gini. Oh oke. Mungkin mas Genda dulu, oke. Alat berat itu kan kebanyakan persentasenya itu menggunakan bahan bakar solar mas. Iya. Kan jarang banget mungkin tidak ada yang menggunakan bensin ya. Iya. Karena sistem kerjanya itu Cepet kobong, cepet kebakar. Bukan gitu mas. Alat berat itu kalau menggunakan bahan bakar solar itu gimana ya? Mengunggulkan torsi, tenaga putaran bawahnya itu harus tinggi mas. Oh jadi iya. lebih unggul dari bensin itu. Iya lebih unggul. Jadinya untuk horsepower itu kecil sekali. Oke. Menguntungkan torsi. Jadi gini, untuk mesin diesel ya. Iya. Mesin diesel itu biasanya itu perawatannya rutin itu cuma ya filter gitu. Pokok aliran solarnya itu jangan ada yang tersumbat, kotor-kotoran gitu doang. Nanti selangnya biasanya itu masuk angin biasanya gitu. Oh, oke. Terus mungkin tanggapan dari Koko Helpen dulu, apa ada tambahan dari Koko Helpen sendiri untuk Lalu ada tambahan mengenai tadi tanya soal solid ya mas, Iya. perawatannya itu ya mas. Iya. Ini ada beberapa sih mas sebenarnya untuk perawatan solid itu. Lalu yang pertama adalah pemeriksaan oli
oli fluidanya hidrolik itu. Ya, itu nggak boleh kurang mas. Itu kalau kurang tenaganya nggak maksimal mas. Lalu pemeriksaan sil-silnya itu, nah kan rawan bocor itu Iya. keluar dari sil itu ya mas. Iya. Nah itu juga tenaganya kurang maksimal juga. Lalu ada selang-selangnya, filter itu buat nyaring kotoran Fluidanya atau itu. fluida. Kayak filter bensin gitu. Oh, jadi di dalam sistem hidrolik itu tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada kotoran masuk gitu ya. Iya, Jadi iya. diperlukan sistem filter gitu. Iya tidak Oh. kemungkinan karena ya kerjanya di tempat-tempat yang terbuka itu ya mas. Iya. Bisa kotor atau berdebu Oh, iya, apalagi iya. di pertambangan. Oh iya, soalnya kan ya, wah pastilah kayak bledug kalau bahasa Jawanya gitu. Bledug. Bledug gitu, Bledug. kayak debu. Kalau teman-teman tidak tahu bledug itu debu ya, guys ya. Debu itu pasti diapainnya itu mas. Biasanya masuk ke apa itu? Kira-kira. Silindernya. Oh silindernya. Iya, bisa motoris silindernya. Terus di sini mungkin cukup dari situ. Kita akan masuk ke Q&A dari penonton ya. Mungkin teman-teman bisa melampirkan Q&A mungkin di bawah komentar sini. Di sini saya sudah membuat Q&A. Salah satu akan membacakan dari teman-teman, yakni gimana sih caranya untuk masuk ke pertambangan terus lulus tes. Mas, ini siapa yang nanya ini? Ini kita bahasnya pengalaman berat terus sama hidroliknya mas. Tapi gimana mas ya? Masuk gak kira-kira ini? Wah, ini sebenarnya agak Biar jauh Mas. dari pembahasan ini mas. @denny286 ini. Ini pertanyaannya kok bisa cara masuk? Ini mungkin dari kenalan relasinya Mas Herpen atau Mas Ganda sendiri kok. Wah, ini pertanyaan yang cukup ya mungkin menyimpang dari bab kita. Cuman mungkin teman-teman juga apa ya? Mungkin kepo gimana sih cara masuknya dari pertambangan gitu Mas. Itu gimana Mas ya? Ini pertanyaan yang random dulu sih Mas. Pertanyaan pertama, gimana ini? Biasanya itu kalau dari SMK itu banyak BKK itu mengadakan rekrutmen kerja mas untuk pertambangan. Oh, iya, oke. Tahu. Kayak Pama Persada. Ya gitu Itu kan. nanti ya ada trainingnya, ada nanti pertama itu medical check up dulu Iya. beberapa kali, terus ada trainingnya, terus nanti yang terakhir itu penempatan itu kerja di tambangnya itu penempatannya yang mana, daerah mana, bagian apa gitu nanti ada mas. Kalau Mas Koko sendiri ini ada tambahan nggak kira-kira gimana tips cara masuk ke dunia pertambangan biar teman-teman dari viewers tahu? Iya, jadi dari mungkin kalau dari awal dari lulus SMP udah ingin menerjuni dunia Iya. alat berat, Iya. mungkin bisa cari SMK yang ada teknik alat beratnya ya mas. Iya. Nah, itu mungkin bisa SMK tersebut mungkin bisa kerjasama atau sudah kerjasama misal dengan perusahaan besar seperti Pama gitu. Gitu. Nah itu jadi kalau masuk ke situ bisa meningkatkan rasio masuknya ke dunia pertambangan gitu mas. Oke. Kalau tesnya ya kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh Mas Ganda. Terus next question ya, ini dari Mas @dedi imam 123. Oh, ini pertanyaannya agak menjumus ke bab ya, beda dari Mas siapa tadi? Denny, Mas Denny berapa tadi? Ya, di sini Mas Dedi tanya, ini kan tadi Mas Herpen menjelaskan tentang apa ini? Ini ketika 2017 ini menjelaskan tentang mekanisme servis pada hidrolik fluida. Nah, semisal kalau jebol itu gimana Mas? Atau ada kemungkinan kayak mungkin sepenanggapan saya itu Mas Dedi ini tanyanya kalau eskavator kan gini, kalau semisal patah ataupun jebol itu gimana Mas? Apakah sistem hidroliknya itu terpengaruhi kayak bisa menyebabkan pecah itu? Apakah kayak selnya bocor terus itu bisa mempengaruhi kepatahan apa itu tangan lengannya gitu Mas? Itu gini mas, itu biasanya itu tidak langsung patah, biasanya itu ada yang operatornya itu pasti paham tentang ini kok biasanya diisi berapa kubik gitu, kok enggak kuat, biasanya itu berapa kubik, mesti ada spesifikasinya. Kubik itu apa Mas? Dalam ukuran fluidanya atau di Dalam ukuran muatannya? materialnya. Oh, materialnya. Iya. Oke. Lanjut Mas, maaf potong tadi.
semisal ini sebuah batu ya, Iya. mengangkat batu gitu, biasanya itu kuat berapa ton, ini kok nggak kuat, itu biasanya berarti ada kebocoran di mekanisme fluidanya. Itu langsung ditindaklanjuti gitu. Nanti kalau berkepanjangan nanti malah tidak ada tenaganya. Jadi nggak kuat gitu. Iya, gitu ya. Kayak wah ngangkat 1 kilo misalnya, kayak gitu nggak kuat gitu. Iya. Oke. Ya semisal pompa lah, kalau pompa itu klepnya bocor, kita Ya. kan mengisi bannya juga lama. Iya. Misal pompa itu klepnya itu rapat, kan efisien dalam memompa, cepat untuk keras kan banyak. Oh iya. Jadi tenaganya kalau bocor itu kurang ya mas? Iya. Nanti juga konsumsi bahan bakarnya juga menambah biasanya mas. Oh, mempengaruhi juga ya dari Iya. mekanisme, walaupun ada kebocoran seal di apa itu namanya tadi? Apa? Oh, hidrolik ya. Maaf. Hidrolik itu kalau semisal sealnya pecah ini kan membutuhkan torsi gitu mas maksudnya. Jadi Membutuhkan mempengaruhi bahan bakar gitu. Iya, membutuhkan pompa yang lebih kuat lagi. Oh, oke, paham. Ini ada pertanyaan lagi dari next question dulu. Ada pertanyaan dari Catur Erlangga. Catur Erlangga. Di sini ini pertanyaannya agak serius ini. Kita sebentar ada azan, kita breakdown dulu. Oke, adanya sudah selesai teman-teman dan juga sudah iqomah juga. Di sini kita akan lanjut dari question tadi dari Catur Erlangga. Di sini beliau ya, saya nyebutnya beliau karena ini kayaknya Pak sudah sepuh ya. Di sini beliau bertanya apa saja sih faktor yang apa ini? Apa saja sih faktor kerusakan yang bisa menyebabkan kerusakan di sistem hidrolik alat berat itu mas? Monggo mungkin ada yang menjawab dari sisi mas Ganda dulu deh. Yang pertama itu kan sistem hidrolik alat berat itu kan biasanya di lapangan yang terbuka. Iya. Itulah itu mas. Yang pertama itu faktor cuaca biasanya. Mempengaruhi mas ya? Iya. Seperti selang itu kan berbahan karet ya. Iya. Itu biasanya itu terkena paparan sinar matahari, jadi lama-lama akan juga akan memuai, akan juga akan melemah. Oh kendor gitu ya bahasa gampangnya gitu. Iya, akan melemah juga untuk Elastisitasnya. elastisitasnya itu Iya. ya mas. Oke. Nanti juga ya gitu semisal ya ini saran buat operator-operator itu lebih memperhatikan Iya. untuk sistem selangnya. Selang tadi. Iya. Oke. Biasanya itu rutin aja mengganti setiap beberapa jam kerja, beberapa. Itu bentar, itu yang diganti selangnya atau cuma ngecek aja kira-kira? Ya nanti dicek. Oh. Biasanya itu gini mas, biasanya itu kalau di yang PT-PT sudah tinggi seperti Pama gitu itu keluar job sheet-nya mas. Job sheet-nya keluar, kayak ini pengecekan dia gitu kan? pengecekan itu Oh. nanti salah satunya ada Safety juga. first. Itu Iya. nanti juga ada tentang selang gitu-gitu. Iya. Seal gitu ya. Oke. Itu loh, belum Terus apa lagi mas kira-kira Nanti, selain dari faktor Nanti, cuaca dan panas matahari? Itu kan tadi maksudnya. Iya. Itu apa lagi mas? Kira-kira ada nggak? Mungkin kan kalau ini bunyi jadi. panas matahari sih kayak gimana ya? Itu kayak jangka panjang banget ya. Kalau semisal mungkin kayak musim kemarau aja kan. Terus mungkin ada lagi kayak yang paling mempengaruhi itu apa mas ya? Itu paling gini mas, yang tidak mempengaruhi itu Enggak seperti mas, yang pertanyaannya yang paling mempengaruhi untuk kerusakan itu mas? yang paling mempengaruhi kerusakan itu spesifikasinya tidak tepat. Dari apanya itu? Dari alat beratnya alat atau beratnya. atau selangnya tadi? Apa fluidanya? Ya kedua-duanya juga bisa, tapi yang paling utama itu spesifikasi tentang muatannya mas, overloading. Oh iya. Jadi kalau Operatornya itu yang salah biasanya. oh human error. Iya. Jadi alat berat itu ada spesifikasi sendiri. Iya. Oh kayak semisal nih, aku punya alat berat, oke? Apa itu mas kira-kira mas? Kayak apa ya? Radang. Eskavator gitu lah ya. Eskavator sih, yang Nah, eskavator berat, ya. itu kayak maksimal di apa? Buku apa mas? Biasanya ada buku kayak buku panduan nggak kira-kira?
dalam Misalnya, pembajakan? iya Ada biasanya ya? ada. 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 Nah itu semisal di buku panduan itu kayak 3 ton lah maksimal mengeruk gitu. Iya. Terus di apanya ini? Bakatnya. Bakatnya Ya, itu bracketnya itu di Iya. tangannya gitu kan. Itu maksimal kayak semisal nih 3 ton. Kalau Iya. saya buat ngangkat 4,5 ton gitu bisa nggak kira-kira? Apakah bisa menyebabkan ya kalau sekali 2 kali mungkin bisa ya Mas ya. Iya. Tapi kalau jam kerjanya seperti itu terus nanti tidak lama juga akan rusak Mas. oh jadi kayak tekanan di dalam apa itu selangnya tadi sama silsilnya Iya, itu itu bisa over. pecah. Iya, terlalu over, terlalu Karena tertekan. Tekanannya terlalu kuat, Mas. terlalu kuat. Oh, oke. Terus gini, kan tadi Mas Ganda sama Mas Helpen ini sudah menjawab apa itu kayak selangnya pecah. Terus solusi yang terbaik untuk memperbaiki selang hidrolik bocor itu gimana, Mas? Jadi yang pertama itu mungkin dari awal tadi ya, Iya. segi perawatan. Hmm. Tadi seperti perawatan olinya, perawatan mungkin sistem hidrolisnya juga memperhatikan terhadap operator seperti maksimum angkatnya dari bakatnya itu tadi. Oh, ada lagi mungkin solusi untuk memperbaiki selang hidrolik yang sudah mengalami kebocoran atau getas gitu. Karena gimana ya? Kayak dari pihak PT mungkin itu kan kayak apa itu? Ya, meminimalisir pengeluaran lah. Menghemat itu ya, ya, gitu. kesannya. Waduh, Kayak itu diakali gitu bisa nggak nggak, Mas? bisa itu, Nggak Mas. bisa. Gimana loh Mas? Kalau selang bocor, terus itu bukan selang seperti selang-selang air pompa air seperti di rumah gitu bukan. Iya. Itu yang bertekanan tinggi Mas. Biasanya itu selangnya juga bukan cuma karet doang, itu biasanya ada serat-serat bajanya juga. Oh, iya. Oke. Jadi itu nggak bisa diakali gitu ya, kayak ditambal pakai mekanik terus- Pakistan gitu ya, ya. gitu loh. Waduh, betul. Teman-teman kan tahu kan? Nah, itu kayak ditambah gitu sedikit. Terus mungkin harganya mahal nggak kira-kira ini? Ya kalau dibilang mahal ya mahal Mas, tapi kalau sudah kepunyaan PT kan PT besar semisal Iya. itu kan tidak terasa berat loh. Iya. Kan juga finance keuangannya juga besar di Oh, pertambangan. oke. Oh, di sini kan, ini masjid sebelah ini ada azan lagi. Kita akan mungkin cukup karena waktu sudah berapa ini? Mungkin sudah 20 menit ya. Di sini saya sendiri akan meminta closing statement seberapa pentingnya itu sistem hidrolik pada dunia alat berat ini. Terus saya awali mungkin ada yang mau duluan mengajukan diri atau saya tanya satu persatu dulu siapa yang dulu. Koko dulu coba. Koko Helpen dulu. Jadi yang paling penting ya Mas. Iya. Yang paling penting penggunaan hidrolik dalam alat berat yang pertama adalah daya angkat dan tekanan tinggi. Sistem Ya. hidrolik pada berat mampu untuk menghasilkan tenaga yang besar dalam mengangkat beban dalam ruang yang relatif kecil. Oke. Tapi ya tergantung juga ukuran alat beratnya gitu. Oh, Mas. iya. Kan ada Spesifikasinya tadi. spesifikasinya ada yang Oke. berapa ton tadi gitu. Hmm. Lalu alat berat itu tadi dengan tenaga yang besar mampu untuk mengangkat, mendorong atau menarik beban yang berat. Oke. Karena ya namanya tadi alat berat. Oh iya. Berat saya. Iya, memang berat. Alat ringan ada nggak Mas kira-kira gitu? Dengan apa ya? Alat ringan apa lah ya? Pensil, Mas. Mungkin kayak yang jadi mainan anak kecil-kecil itu loh. Oh, Tahu iya, nggak? itu yang- Ya, itu mungkin alat ringan itu ya. Iya. Yang di pasar malam gitu loh misalnya Iya. ada kan mainan pasir gitu. Oke, closing statement yang cukup bagus dari Mas Koko Helpen ini ya. Ini beliau sudah jajah dari Blitar ke Malang ini loh. Mantap. Jauh ini. Ya, ini Perjalanan 2 jam. 2 jam loh guys, bayangkan. Di sini mungkin ada lagi closing statement dari influencer ternama di bidang otomotif, Tulungagung ini. Ini closing statementnya pasti bagus sekali teman-teman. Kita dengarkan dari Mas Ganda langsung. Gimana ya? Alat berat itu memainkan peran yang sangat penting di dunia industri dan terutama di konstruksi pertambangan juga ya Mas ya. Iya. Itu dengan teknologi yang terus berkembang alat berat ini semakin maju
Oke. memberikan kinerja yang optimal. Iya. Mungkin cukup segitu aja. Oh. Oke guys, mungkin cukup segitu aja video dari kami seputar tentang apa itu alat berat, terus cara penggunaan dan apa hubungannya dengan sistem hidrolik pada dunia alat berat, terus berapa penting juga apa itu namanya sistem hidrolik untuk keefektivitas kegunaan di alat berat itu. Mungkin cukup sekian dari saya dan para teman-teman saya ini. Oke, mungkin bisa ditunggu di next video. Selamat malam.